Ya, jadi hari ini secara khusus kita akan melihat bagaimana melatih roh. Bagaimana teorinya, prakteknya. Dan hari ini saya ada beban untuk membagi nikmatkan ya berdasarkan teorinya dan prakteknya. Sebetulnya prakteknya sudah kita pahami semua, tetapi secara kebenarannya, teorinya perlu juga kita pahami supaya kita lebih jelas ketika kita mempraktekannya. Jadi saudara-saudari, melatih roh adalah memaksa diri untuk menggunakan roh kita. Dari tadi kita membaca banyak perkataan, nasihat, Anda harus demikian, Anda harus demikian, Anda harus. Nah, ini tuh memaksa diri ya untuk apa? Menggunakan roh. Itulah melatih roh. Ya, memang melatih roh itu menyeru nama Tuhan. Kita sudah tahu itu. Tetapi hari ini lebih spesifik ya. Melatih roh itulah memaksa gitu. Memaksa diri kita. Pertama-tama ya menyeru nama Tuhan. Itu pertama-tama. Setelah menyeru nama Tuhan itu harus masuk lebih dalam. Pertama mulut yang menyeru. Kemudian masuk lebih dalam mulut plus hati. Masuk lebih dalam lagi menjadi doa. Masuk lebih dalam lagi menjadi doa yang terus menerus. Dan semuanya ini adalah harus awalnya dipaksa. Nah, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, tadi kita sudah membaca, latihlah dirimu beribadah. Ya, saudara-saudari, latihlah dirimu. Dirimu ini apa? Nah, ini saya berbeban untuk mendefinisikan dirimu. Ya. Latihlah dirimu. Dirimu ini apa? Dirimu ini adalah pikiranmu, perasaanmu, dan tekadmu. Jadi latihlah dirimu. Dirimu ini sebetulnya adalah jiwamu. Jadi istilah melatih roh, kalau mau kita lengkapi definisinya adalah melatih jiwa kita untuk menggunakan roh. Karena seringkali melatih roh, kita mengabaikan jiwa kita. Kita menganggap jiwa kita itu sesuatu yang begitu buruk. Sehingga kita tidak kepikiran bahwa melatih roh itu adalah melatih jiwa kita untuk menggunakan roh. Gitu. Yang buruk itu hayat jiwa, ya, bukan jiwa.
Hayat jiwa itu adalah persona iblis yang menguasai organ-organ jiwa. Iblis yang disebut dosa di dalam Roma pasal 7 berhuni di dalam kita. Ya, dosa itu berhuni di dalam kita menurut Roma pasal 7. Itu menggunakan pikiran kita, perasaan kita, dan akhirnya menguasai tekad kita. Itulah hayat jiwa. Nah sekarang, ya kita harus merebut organ-organ jiwa itu untuk kita gunakan, ya, untuk kita paksa, kita rebut dari hayat jiwa, pikiran kita, perasaan kita, tekad kita, kita rebut dan kita menggunakannya, ya, menggunakannya untuk apa? Untuk mau mengambil keputusan. Jiwa kita harus dipaksa untuk mengambil keputusan. Ini adalah organ tekad. Ya, harus dipaksakan. Tadi dikatakan seorang atlet itu tekadnya kuat, gitu ya. Nah, kita pun harus paksakan tekad kita untuk apa? Untuk menggunakan roh, gitu. Itu sebuah pilihan itu. Anda mau menggunakan roh atau tidak, itu pilihan. Dan Andalah yang harus memutuskan mau menggunakan roh atau tidak. Jadi sekali lagi definisi melatih roh itu adalah memaksa jiwamu untuk menggunakan roh sebagai kekuatanmu dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Sebagai tenagamu. Roh sebagai tenagamu untuk menempuh kehidupan sehari-hari. Putuskan itu. Paksa. Inilah melatih roh. Jadi istilah melatih roh itu jangan mengabaikan jiwa. Dalam arti organ-organ jiwa. Itulah yang dimaksud latihlah dirimu. Dirimu ini jiwamu. Ya, latihlah jiwamu untuk menggunakan rohmu, yaitu karunia Allah yang sudah kau terima itu. Ya, karunia Allah itu ya roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Jadi saudara-saudari, latihlah dirimu. Diri kita itu adalah persona kita. Itu apa? Itu jiwa kita. Jiwa manusia itu adalah personanya. Persona manusia itu dirinya. Kita ini bukan roh yang memiliki jiwa, bukan. Kita ini jiwa yang memiliki roh. Itu bertebaran ayat-ayatnya di Alkitab. Contohnya di dalam Keluaran 1 ayat 5. Keturunan Yakub berjumlah 70 jiwa, bukan 70 roh. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ya, ada yang dibaptis berapa banyak? 3.000 jiwa, bukan 3.000 roh. Jadi dirimu adalah jiwa. Paksalah jiwamu menggunakan karunia Allah, yaitu rohmu. Rohmu adalah modal, tenaga, kekuatan untuk menempuh hidup sehari-hari. Ya. Nah, saudara-saudari, latihlah dirimu beribadah.
Ini boleh kita terjemahkan menurut teks aslinya, latihlah dirimu untuk hidup saleh. Bisa seperti itu ya. Sebab kata ibadah itu sudah rusak sekali maknanya. Ibadah itu sering secara spontan kita pahami sebagai satu aktivitas 2 jam seminggu, satu aktivitas upacara misa gitu ya, liturgi dalam satu gedung. Makanya lebih baik kita terjemahkan, latihlah dirimu hidup saleh. Itu hidup saleh itu 24 jam. Nah, cuman sayang sekali kebanyakan pengajar Alkitab itu mengajar jemaat hidup saleh. Semua pengajar Alkitab mengajar jemaat hidup saleh. Tetapi tidak menyadari bahwa jemaat itu tidak mampu hidup saleh. Itu problemnya. Mengajar seperti layaknya para motivator. Seharusnya pengajar Alkitab ya menggunakan kebenaran Alkitab, jangan seperti para motivator yang membangkitkan kekuatan jiwa. Gak mampu, saudara-saudari, kekuatan diri sendiri ya. Latihlah dirimu hidup saleh. Ini memang ayat yang sangat dalam, saudara-saudari. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 20 itu judul perikopnya itu ditujukan kepada seluruh manusia di bumi ya. Tidak ada seorang pun yang benar, dikatakan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah menyeleweng, tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Ya, mereka semua munafik. Tidak ada yang takut akan Allah. Jadi tidak ada manusia yang mampu hidup saleh, saudara-saudari. Jadi ayat ini, latihlah dirimu hidup saleh, ini sangat dalam. Dikatakan apa? Latihan jasmani terbatas gunanya. Maksudnya apa? Apa latihan jasmani? Latihan jasmani itu bukan olahraga. Latihan jasmani itu adalah melatih tubuh untuk tunduk kepada jiwa. Itu. Jadi latihan jasmani ini itu melibatkan jiwa. Karena tubuh ini tubuh yang hidup, yang mengandung jiwa di dalamnya. Jadi latihan jasmani ini sebetulnya melatih tubuh untuk tunduk kepada jiwa. Dan jiwa di sini tuh bukan jiwa di aspek yang buruk dalam hal ini, tetapi jiwa di aspek yang baik, yaitu hukum akal budi. Kalau mau disingkat, definisi latihan jasmani itu adalah melatih tubuh kita untuk mengikuti pimpinan jiwa menurut hukum akal budi yang baik. Ya, misalnya segala macam hukum moralitas, etika, itu semua adalah prinsip-prinsip kebaikan. Itu ada di dalam jiwa manusia, gitu. Lalu ya, jiwa ini disuruh untuk menguasai tubuhnya melakukan semua kebaikan itu. Inilah definisi dari latihan jiwani.
Jadi latihan jiwani itu sebetulnya latihan latihan jasmani maksud saya. Latihan jasmani itu sebenarnya latihan orang-orang jiwani gitu untuk menguasai tubuhnya. Inilah definisi dari melatih atau latihan jasmani. Latihan jasmani ini latihan jiwani menguasai tubuh. Gitu. Nah jadi otomatis latihan ibadah itu adalah melatih roh. Karena hanya ada dua, kalau enggak jiwa ya roh. Gitu. Dan ini sesuai sekali dengan Alkitab. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41 bahwa roh kita ini penurut. Gitu. Dan Roma 12 ayat 11 mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa layanilah Tuhan? Yaitu hidup beribadah, hidup saleh, melayani Tuhan. Itu harus roh kita menyala. Ini cocok dengan ayat yang kita doa bacakan. Roh kita harus dikobarkan. Roh kita itu karunia Allah. Roh kita itu memiliki kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah penjelasan secara teorinya, saudara-saudari, yang pasti akan membantu kita mempraktekannya. Jadi ada dua jenis latihan. Latihan jasmani adalah latihan jiwa menguasai tubuh. Gitu. Jiwa di sini adalah menurut hukum akal budi, hukum kebaikan. Karena ada kejahatan, jadi jiwa harus melatih tubuh, menguasai tubuh. Untuk apa? Untuk melaksanakan kebaikan, hukum kebaikan di akal budi kita. Sebetulnya ini prinsip pertapaan. Satu lagi jenis latihan yang kedua adalah melatih jiwa kita untuk menggunakan roh. Gitu. Jadi sebetulnya jiwa kita itu adalah satu barang berharga yang diperebutkan oleh Allah dan musuh Allah. Musuh Allah memaksa kita untuk melakukan praktek-praktek pertapaan, memaksa jiwa untuk melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang berasal dari pohon pengetahuan itu. Allah ingin jiwa kita dipaksa untuk menggunakan roh, karena roh adalah penurut, roh penuh dengan tenaga, roh penuh dengan kekuatan untuk hidup menurut hukum-hukum Allah. Jadi kembali saudara-saudari mengenai perkara melatih roh. Perkara melatih jiwa seperti tadi definisinya. Sekarang melatih roh. Ya. Melatih roh adalah menggunakan roh, berlatih menggunakan roh, memaksa menggunakan roh. Kata menggunakan, ini kata kerja, itu siapa yang menggunakan? Siapa? Bukan Roh Kudus, itu adalah tekad kita. Keputusan kita. Pikiran kita memahami, perasaan kita mendukung pikiran kita, menyukainya, dan tekad memutuskan ya untuk menggunakan roh. Jadi siapa yang harus menggunakan roh? Ya jiwa, itu tekad, khususnya organ tekad ini. Ya memang roh kita itu kemarin kita melihat bahwa roh kita tuh pusat pengaturan. Tetapi pengaturan itu berbeda dengan penguasaan. Allah itu mengatur dari dalam roh kita. Mengatur itu mengarahkan, membimbing. Tetapi bukan menguasai, mengendalikan, bukan. Membimbing, memimpin. Sedangkan yang melaksanakan arahannya, pimpinannya dari pusat pengaturan ini siapa? Ya tekad kita. Tetapi berbeda dengan latihan jasmani. Latihan jasmani itu juga memang
melatih tekad untuk melakukan prinsip-prinsip kebaikan, menguasai tubuh oleh tekad. Tetapi tenaganya itu adalah dirinya sendiri, tenaga alamiah, kemampuan alamiah. Tetapi yang kita maksud dengan menggunakan tekad kita ini, ya, hanya satu saja. Untuk apa? Bukan untuk melakukan semua kebaikan. Melatih tekad untuk menggunakan roh. Jadi melatih roh itu hanya melatih roh itu, yaitu memaksa tekad kita untuk melaksanakan satu pekerjaan saja, hanya satu, yaitu apa? Menggunakan roh. Kalau latihan jasmani, jiwa disuruh bertekad melakukan 1001 macam kebaikan. Tetapi latihan rohani, jiwa dipaksa untuk melakukan satu jenis pekerjaan. Hanya satu jenis. Apa itu satu jenis ini? Menggunakan roh. Hanya ini latihan kita. Satu jenis. Ketika kita menggunakan roh, maka otomatis 1001 macam kebaikan, ya, dalam latihan jasmani tadi otomatis dapat kita lakukan, gitu. Karena roh itu adalah kekuatan. Roh itu adalah karunia dari Allah yang harus kita kobarkan. Dan di dalamnya ada tenaga untuk melakukan 1001 macam kebaikan yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang melatih jiwa mereka untuk menguasai tubuh mereka, melakukan 1001 macam kebaikan. Percuma. Roma 3 ayat 10 tadi mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, yang benar, yang mencari Allah. Nggak ada. Hanya roh yang penurut, ya. Hanya roh yang punya kekuatan, hanya roh yang punya kasih dan ketertiban. Nah, inilah saudara-saudari, jadi melatih roh adalah melatih jiwa Anda, khususnya organ tekad Anda. Ya, untuk apa? Untuk menggunakan roh. 1 Korintus 14 ayat 32 berkata apa? Roh nabi. Nabi di sini tuh konteksnya orang-orang yang bertutur sabda, ya. Orang-orang yang berbicara di sidang-sidang. Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi. Apa maksudnya? Lihat, roh loh ini, roh tunduk kepada nabi-nabi. Roh kita itu tunduk kepada kita. Kita ini apa? Kita ini jiwa. Jiwa manusia adalah persona dirinya sendiri. Jadi roh kita itu tunduk kepada jiwa kita. Maksudnya apa? Kalau jiwa kita tidak menggerakkan tekad, nggak bisa. Allah nggak ada cara lain, karena Allah itu bukan seorang diktator yang menciptakan robot, bukan. Kita ada kehendak bebas di sini.
Tetapi kehendak bebas kita bukan untuk melakukan 1001 macam kebaikan di dalam ajaran pertapaan, ajaran agama, bukan. Tetapi untuk melakukan satu hal, kehendak bebas kita hanya untuk melakukan satu hal, yaitu apa? Menggunakan roh. Inilah melatih roh. Roh Anda tuh gimana jiwa Anda? Kalau jiwa Anda menggerakkan tekad Anda untuk menggunakan roh, maka jadilah kehendak Allah, yaitu kita menjadi orang-orang rohani yang mampu melakukan 1001 macam hukum moral, bahkan hukum moral yang tertinggi dari Allah sendiri. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Allah. Tapi sekali lagi, saudara-saudari, latihlah dirimu beribadah atau hidup saleh. Itu sama dengan latihlah jiwamu untuk hidup saleh. Tetapi apa? Menggunakan roh. Gitu. Ya, oh Tuhan Yesus, apa yang saya sampaikan ini memang seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah bersifat teori. Ya. Tetapi teori ini pasti akan membantu kita mempraktekannya. Bagaimana melatih roh? Ya. Jadi kita tuh harus berlatih untuk apa, saudara-saudari? Membuat keputusan. Untuk apa? Keputusan apa? Keputusan untuk menggunakan roh kita. Gitu. Itulah latihan roh. Melatih roh adalah berlatih setiap hari untuk terus-menerus membuat keputusan yang benar. Keputusan yang benar adalah, oh Tuhan Yesus, aku akan menggunakan rohku untuk menghadapi masalah-masalahku, untuk menghadapi segala macam hal-hal yang aku takutkan. Roh yang kau karuniakan itu bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran. Oh, aku harus memutuskan sekarang untuk menggunakan roh keberanian yang mengandung kekuatan. Ya, putuskan saudara-saudari, jangan nunggu dulu kerasukan gitu. Ya, banyak orang salah kaprah menganggap Roh Kudus itu seperti roh jahat yang meraksuk orang. Tidak, Roh Kudus tidak meraksuk orang. Roh Kudus lembut, membimbing, memimpin. Tetap tekad kita yang memutuskan. Tidak seperti kerasukan setan. Kalau kerasukan setan tuh nggak minta izin sama tekad, enggak. Sehingga tekadnya lumpuh, kesadaran hilang, jiwa tenggelam. Tetapi dipenuhi oleh roh, hidup oleh roh itu bukan kayak itu. Itu hidup oleh roh itu roh pusat pengaturan, mengarahkan, membimbing. Tetapi tetap tekad kita yang memutuskan. Jadi latihan roh itu adalah latihan memutuskan. Putuskan, saudara-saudari. Tuhan, saya memutuskan. Saya akan menggunakan roh saya. Saya sedang marah, saya sedang khawatir. Tetapi saya putuskan, saya harus menggunakan roh saya. Saya memutuskan untuk menyeru, oh Tuhan Yesus. Saya putuskan sekarang menyeru, oh Tuhan Yesus. Gitu. Itu latihan roh. Cuman kita kadang-kadang nunggu dulu sesuatu, ada tenaga muncul dari dalam baru mau menyeru. Nggak bisa. Nggak menyeru lah, akhirnya nggak menyeru. Akhirnya. Karena nggak dipaksakan gitu. Ya, latihlah dirimu untuk hidup saleh. Dirimu adalah jiwamu. Di dalam jiwamu ada tekad untuk memutuskan. Jadi kesimpulannya, melatih roh adalah melatih tekad kita memutuskan untuk apa? Ingat, untuk hanya satu hal saja, menggunakan roh. Putuskan untuk menggunakan roh. Caranya, prosesnya adalah pertama-tama dikobarkan dulu.
dinyalakan dulu. Pertama menyeru, dengan menyeru mulailah apinya menyala. Pertama kecil, lama-lama besar. Menyeru pertama-tama memang hanya mulut saja, nggak apa-apa, jangan tertuduh. Itu bukan mantra, memang gitu prosesnya. Mulut dulu memang, nanti hati akan mengikuti. Setelah hati mengikuti menyeru, baru akan muncul doa. Dan ketika kita berdoa, akan terus-menerus berdoa, apinya tambah besar. Dan akhirnya, hidupku bukanlah aku lagi. Hidupku bukanlah hayat jiwa, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Sekarang saudara-saudari berbagi nikmat, silahkan. Puji Tuhan. Mari. Ya, mungkin saudara-saudari tidak bisa mengulangi semua, nggak apa-apa. Sampaikan aja yang nyangkut di hati. Silahkan. Putuskan, segera putuskan. Menyeru, bagi nikmat, open mic. Silahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi, silahkan. Saya Lili. Saya untuk menyeru nama Tuhan sekarang ini, bukan sekarang ini ya. Selama, boleh saya kasih tahu, jiwa saya sakit. Itu saya saat mau menyeru nama Tuhan, mulut saya tidak terbuka, cuma hanya di dalam baca firman mulut saya tidak terbuka, berkidung pun mulut saya tidak terbuka, sampai di dalam roh saya bilang, buka mulut kamu, buka mulut kamu. Paksa. Itu seperti satu paksa. Ya, dipaksa. Saya menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terasa hambar, terasa tidak ada sesuatu yang saya dapatkan. Hari ini beritanya sangat baik ya. Paksakan untuk datang kepada Tuhan dengan tekad supaya jiwa saya yang sakit ini dapat Tuhan selamatkan. Oh Tuhan Yesus, dapat dipersembahkan kepada Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh. Ini harus diselamatkan ketiganya ini. Terutama tubuh saya juga. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan. Amen. Buka mulut saya. Ini saya bisa bicara kenapa saudara-saudari, saya ada suara. Biasanya saya bangun tidur, saya untuk bersuara sulit sekali, kaku dan serak. Untuk menelan aja saya susah, untuk menelan air liur saja juga susah, nggak mau masuk air liur itu ke dalam tenggorokan saya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, ajar saya Tuhan. Oh untuk membuka mulut saya, oh untuk berseru memanggil namamu, oh membulatkan tekad saya untuk terus datang kepadamu. Amen. Melatih roh, oh melatih jiwa, melatih semuanya, melatih jasmani saya. Puji syukur atas terang ini Tuhan. Semoga saya bisa menjadi mempraktekkan ini semua, bukan hanya sekedar praktek, tapi untuk menyelamatkan jiwa saya yang sekarang ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Memang untuk saya tangkap, daya tangkap saya ini memang rada berkurang ya saudara, selama obat semakin banyak saya minum. Oh Tuhan, terima kasih. Semoga saya mulai hari ini bisa membuka mulut saya, bisa bernyanyi, bisa berkidung, bisa menyeru nama Tuhan. Amen. Oh bisa untuk keselamatan ini saya dapatkan untuk hari-hari saya, sepanjang hari saya. Oh Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Paksakan ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Silahkan saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Putuskan bagi nikmat. Amin. Silahkan. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan ya saudara-saudari. Pagi ini kembali saya didorong ya untuk melatih roh ya. Tadi dikatakan melatih roh ini adalah memaksa diri kita ya untuk menggunakan tekad kita, yaitu melatih roh. Menggunakan tekad kita, menggunakan roh ya. Nah, yang saya alami memang
ketika memaksa ini ya memang betul ya perlu mengobarkan dulu ya, mungkin dengan mulut ya, tetapi terus ya, oh Tuhan Yesus ya, sampai terus meluap akhirnya dikobarkan. Nah ini pun juga perlu latihan ya. Ini yang menjamah saya untuk terus berlatih. Tadi dikatakan ketika mungkin takut, khawatir, marah, nah ini perlu menggunakan tekad kita untuk melatih menggunakan roh ya. Terus dikobarkan, hanya menyeru namanya, terus menyeru, akhirnya meluap dan meluap. Itu yang saya nikmati. Amin, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan, saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, amin. Ya, yang menyangkut di pikiran saya, di hati saya, adalah firman ini tadi yang saudara kita semuanya dengar ya. Latihlah dirimu beribadah, dirimu ya, dirimu ini atau yourself ya. Self ini adalah diri. Oh Tuhan Yesus ya, ini yang perlu dilatih sebenarnya. Diri kita ini adalah persona kita yang sebelum diselamatkan diduduki, dikuasai oleh musuh Allah, ya setan sendiri. Sehingga kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang menderita karena hukum, karena dosa, menderita karena dosa. Entah itu sakit penyakit, temperamen kita, ya itu adalah akibat dosa yang begitu membelenggu kita, menindas kita, membuat kita sengsara. Tentu saja kita ingin lepas dari perkara-perkara penindasan setan ya di dalam jiwa kita ini, sehingga kita tidak bisa beribadah, tidak bisa memiliki kehidupan yang saleh atau memiliki kehidupan yang menampilkan, mengekspresikan Kristus. Beribadah tadi kita mengetahui bahwa adalah kehidupan yang saleh atau menampilkan, mengekspresikan Kristus ya. Ketika dosa menindas di dalam jiwa kita, kita sama sekali bukan orang yang demikian ya, bisa memiliki kehidupan yang saleh dan memperhidupkan, mempermuliakan Allah. Oh, kita sangat menderita. Tapi puji Tuhan ya, ada satu anjuran, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita ini memaksa diri kita untuk dilatih ya, dilatih untuk memperhidupkan Kristus. Oh, jalannya adalah membuka mulut kita. Oh, Tuhan Yesus, membuka mulut kita untuk mendapatkan diri Tuhan. Ketika kita menyeru nama Tuhan, sebenarnya Tuhan yang penuh kuasa itu memberikan kuasanya, yang menyembuhkan, yang memulihkan itu di dalam namanya. Oh Tuhan, tidak ada kuasa lain ya yang diberikan kepada kita ya, selain di dalam nama itu. Inilah kuasa yang membebaskan kita dari belenggu dosa, dari maut yang menindas kita, yang membelenggu jiwa kita. Oh Tuhan Yesus, kiranya berita pagi hari ini membebaskan kita semuanya, saudara ya, dari tipu muslihat iblis ya. Jiwa kita ini perlu dilatih di dalam tekadnya untuk mendapatkan Tuhan, untuk menjamah Tuhan ya, agar hayat jiwa di dalam kita ini, kekuatan dosa ini tersingkir, sehingga kita memiliki kehidupan yang mengekspresikan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari, masih ada waktu. Amin. Pembagian nikmat saudara-saudari itu melengkapi berita ya, silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Mari. Tuhan ya, Amen. Terima kasih. Saya mengucap syukur ya. Pagi hari ini benar-benar membuka mata hati saya ya, bahwa latihan dirimu itu adalah melatih jiwa kita. Oh Tuhan, melatih jiwa kita untuk menggunakan roh. Puji syukur kepada Tuhan. Bukan saja roh yang perlu dilatih, tetapi jiwa kita pun lebih-lebih perlu dilatih. Karena jiwa kita ini sering-sering berada di dalam diri sendiri. Tuhan Yesus, aktivitas diri sendiri itu tercermin di dalam jiwa kita. Tapi syukur kepada Tuhan,
latihan badan, latihlah dirimu beribadah adalah melatih jiwa kita berada di bawah pengaturan Roh Kudus, berada di bawah pengaturan Roh itu. Amin. Tuhan Yesus, khususnya tekad kita ya. Kalau tekad kita ini tidak ditundukkan oleh Roh, amin. Tuhan Yesus, maka tekad kita ini berjalannya itu menurut diri sendiri. Tuhan, terima kasih pagi hari ini saya semakin jelas ya. Tuhan, siapa diri kita, yaitu jiwa kita itu. Tuhan, makanya perlu membuka mulut, membuka hati, membuka roh. Amin. Semuanya terbuka kepada Tuhan. Tuhan Yesus, amin. Sungguh karunia rohani di dalam roh kita. Amin. Roh ini memberi kekuatan. Di dalam roh ada kasih, juga ada ketertiban. Tuhan memberi kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberi kekuatan. Amin, kasih dan ketertiban. Sungguh luar biasa ya ketika kita menggunakan roh kita, segala sesuatunya itu akan menjadi baik ya. Kita menjadi manusia rohani. Amin. Yang benar-benar dipimpin oleh roh itu. Benar-benar esa dengan Tuhan. Benar-benar memiliki kesatuan organik dengan Tuhan. Itu pasti kita akan memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan. Amin. Satu orang lagi. Amin. Mari. Amin. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya dari dengar tadi dari sharing, saya jadi mikir ya. Kenapa saya masih suka ada di dalam kekhawatiran? Kenapa masih ada dalam ketakutan ya? Sedangkan dikatakan Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Roh ketakutan ini berarti berasal daripada si musuh ya. Tetapi yang Allah berikan adalah roh kebangkitan, kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi setiap saat waktu kita dalam keadaan situasi yang sulit, justru di sini ada kata tadi kita perlu memaksa diri ya. Makanya kita itu kurang kalau hari ini saya kurang, selama ini berarti kita kurang gitu. Ternyata sebenarnya dalam keadaan kesulitan itu kita perlunya kita melatih roh kita ya. Saatnya kita perlu benar-benar memaksa diri kita. Makanya seringkali kita kembali ke dalam roh hanya seperti itu, tapi kita nggak terlalu memaksa gitu. Padahal mesti ngotot sampai kita betul sampai tadi dikatakan kita membuka mulut. Tuhan Yesus memang udah betul, tetapi kita terus sampai menggunakan sampai hati kita terbuka, bahkan sampai kita jadi doa ya. Doa kita benar-benar mempunyai satu kekuatan. Disinilah seringkali kita kalah gitu ya, sehingga kita hanya Tuhan Yesus, tapi akhirnya yang menang adalah jiwa ya. Akhirnya kita jiwa emosi kita yang udah berkuasa dulu. Akhirnya jiwa kita itu ditundukkan ya, sehingga roh kita nggak bangkit, makanya lembam. Tapi dengan dibuka tadi memang satu teori atau satu itu caranya, tapi memang membuat saya jadi benar ya, kita itu perlu memaksa karena latihan itu adalah sejenis paksaannya. Kalau kita tidak dipaksa nggak akan jadi satu kebiasaan. Tapi puji Tuhan melalui pagi ini semakin kita itu perlu memaksa diri kita dan mengobarkan ya, supaya api ini jangan padam, tapi api ini terus membara sampai sepanjang hari ini ya. Begitu ada masalah apa, kita benar-benar kita perlu diingatkan kembali ke dalam roh, bukan hanya sedang kembali, tetapi sampai roh kita dikobarkan lagi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengaruniakan roh kelahiran kembali. Amin. Roh yang penuh kekuatan. Amin. Roh yang tidak khawatir. Roh yang penuh kasih.
Amin. Roh ini adalah manusia batiniah kami, Tuhan. Amin. Tuhan, tolong kami berlatih menggunakan roh kami. Amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, beri kami ya Tuhan. Terus terang demi terang yang semakin terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami terus untuk memutuskan, Amin. menyeru nama Tuhan. Memutuskan. Amin. Tuhan, setelah kami menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus ingatkan kami Ya, bahwa menyeru nama Tuhan ini perlu terus-menerus. Tuhan Amin. Yesus, sampai kami masuk lebih dalam. Amin. Tuhan, yang kami perlukan adalah terus-menerus Kau mengingatkan kami Amin. untuk tidak menyerah, Tuhan. Amin. Menyeru nama Tuhan sampai tembus, Tuhan. Amin. Ya. Sampai akhirnya roh kami menyala-nyala. Amin. Amin. Tuhan, belas kasihani kami, Tuhan, agar kami dibawa masuk ke dalam pengalaman ini. Amin. Pengalaman memiliki roh yang menyala-nyala, Amin. mengobarkan roh kami. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan. Amin. kami mempersembahkan diri kami pagi hari ini. Amin. Amin. Kami memutuskan untuk siap berlatih, memaksa tekad kami, menggunakan roh kami. Amin. Haleluya, saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudari. Amin. Terima kasih ya. Amin. Amin. Bagi semuanya. Amin. Saya close ya saudara-saudari. Saudara-saudara. Amin. Terima kasih saudara Michael.